Okay, today, like one of the topic we are running is to recap one of our core value, like trust. Okay, so I'm going to, because this is specifically for Indonesia team, so I already have the Melayu already translated. So I'm going to repeat in English and then in Bahasa. Okay, cool. So salah satu nilai core kita adalah kepercayaan. Okay, you got to understand trust, kepercayaan. Without trust, we will struggle to work as a team. And one of the key factors in building trust is trusting each other enough to communicate openly. Okay, you kena faham. Kalau tanpa kepercayaan, kita akan payah untuk bekerja sama satu lain. Okay, bekerja sama. Okay, kerjasama adalah satu faktor utama untuk membangunkan kepercayaan bersama adalah. What this translation? I really also don't understand. Okay. Okay. I repeat again the translation. I don't understand. Tanpa kepercayaan, kita akan payah untuk bekerja sama, jadi salah satu faktor utama untuk membangunkan kepercayaan bersama adalah dengan berkomunikasi lebih terbuka. Ayo. But well, this one is quite funny. Both it's all in Bahasa Indonesia, but they don't understand. Hello, I really Rendang give me the face. So funny. Okay, so tapi I boleh beritahu sama you, apa yang penting dalam team building ialah kepercayaan sama satu lain. Kalau tiada kepercayaan, ada banyak susah kerana komunikasi sama satu lain tidak akan terjadi. Sebab apa yang saya cakapkan, kamu tidak akan dengar. Kenapa tak dengar? Kerana kamu tak percaya. So you kena faham. Kepercayaan, sama-sama dua-dua orang banyak penting. How do we know? Macam mana kita tahu kita tak ada open komunikasi terbuka dalam tim kita? Okay, biarkan kamu owner, kamu leader atau kamu ialah kawan sahaja pun sangat penting. Macam mana kamu boleh faham? Bagaimana kita tahu kalau ada kekurangan dalam komunikasi secara terbuka di dalam tim kita? Yang pertama, okay, everyone just focus on their own situation. Only work with their own people. Hardly any cross training or exchange. Yang pertama, biasa. Semua orang ialah hanya fokus pada situasi masing-masing sahaja. Tidak ada pelatihan lintas antara tim lain. Lalu tak ada kerja sama tim lain. Baru kerja sama tim sendiri. Okay. So you tanya you sendiri. Kalau dalam office, lokasi kamu atau tim kamu. Kalau you tengok, itu tim. Dia baru kerja sama dia sendiri. Okay. Sebab dia tak ada kepercayaan sama tim orang lain. Kalau kamu mau bina tim yang besar, yang bagus, kepercayaan kena bermula dari kamu sendiri. Kalau sama juga, kalau saya dekat Indonesia, tak ada kepercayaan dari kamu, kita tidak akan berjaya. Sebab tiap-tiap kali sampai saya kat sana, you dengar. Tapi I suruh you buat, you buat. Tapi selepas saya balik Malaysia, semua orang tak buat. Biasa kan, Rendang? Aku kena terus nih. Action yang kedua. Different team run the same thing separately, but actually can run combined together so can leverage. Yang kedua, training topik yang sama tapi tidak dilakukan bersama. Ini tidak efektif kerana tidak memanfaatkan lingkungan yang ada untuk lakukan training itu bersama. Kalau macam sales training, you satu sales training, semua orang boleh belajar sama-sama. Tapi sebab kekurangan kepercayaan sama satu lain, ini sales training aku buat dengan tim aku. Itu tim buat sekali lagi. So macam ini, you bazir banyak masa untuk build kamu punya tim secara
cara yang cepat atau yang lebih efektif. Okay? Yang ketiga, when there is a problem, nobody want to speak up about how they feel. Okay? Not because they not happy, but just keep quiet. In the end, because they have different thoughts, they never share about their concern. They also never carry out the plan. Ini ya ketika ada masalah, semua orang diam sahaja. Tak happy, diam. Dan pendam perasaan. Dan akhirnya kerana semua ada fikiran sendiri, kita tidak disoksi dan berkongsi keprihatinan kita semua dan kesudahannya semua hal tidak dilakukan. Ayo. Hey, this is really bahasa Indonesia, man. You know, like, well. So, apa makna ini? Sebab banyak kali ada masalah, tapi semua tak berkomunikasi, tak cakap pula. Saya tak happy sama kamu, kamu tak happy sama dia, dia tak happy sama dia. Semua tak happy sama satu lain, semua tak ada bincang tentang apa yang tak betul, apa yang tak bagus. Tidak, semua ada fikiran sendiri, semua pun tak mau take a step back. Ambil satu, take a step back. Ambil satu langkah terbalik. Cannot. Ke belakang, bos. Ke belakang. Satu langkah ke belakang. Satu langkah ke belakang. Okay? Semua mau menang. Semua mau menang, semua pun susah sekali. Sebab tak ada orang akan menang kalau tak ada komunikasi. Okay? Itu yang ketiga. Yang keempat, a lot of assumption. I thought knowing him, this team always, don't ask, don't clarify, so don't even give other party a chance to share their thoughts or intention. The bigger a team you lead, the more crucial is to understand the full story, not the side of story you want to hear. Terlalu banyak asumsi. Asumsi dan tidak mengklarifikasi, tidak bertanya dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak yang lain untuk berkongsi pendapat atau niat mereka yang sebenar. Lebih besar tim yang kamu pimpin, lebih penting bagi kamu harus tahu dan fahami cerita yang penuh dan bukan cerita yang kamu mau dengar sahaja. Faham? Okay? You kena faham. Tim lebih besar, orang lebih banyak. Orang lebih banyak, masalah lebih banyak. Masalah lebih banyak, cara-cara fikiran orang-orang semua pun tak sama. Macam you tengok ini. Ini ialah apa? You pun tak tahu apa kan? Jangan tanya saya pun tak tahu. Tapi ini sedap makan. Ini ikan. Ini babi. Atau ini kambing, tak tahu. Tapi saya makan, saya tahu. Tapi you jangan fikir banyak-banyak. Okay, ini ialah ice break. Okay? Wah, saya suka ini ya. A lot assumption. Banyak asumsi. Kamu semua banyak asumsi. Asumsi ini, asumsi itu, asumsi sini, asumsi sana, sampai asumsi tak tahu kamu buat apa. You faham tak? Tak faham betul? Tak faham, you tak tanya. Tak tanya, you tak dapat tahu. Tak dapat tahu apa you boleh tahu. Itu saya mau beritahu kamu. Jangan ada banyak asumsi. Okay? Kalau tak faham, pergi tanya. Titi, kenapa ini macam gini? Jangan takut tanya soalan yang salah. Tak tanya, you tak dapat jawapan, siapa yang susah? Kita sendiri, bukan orang lain. Kamu sendiri susah, tak apa. Tapi kamu kalau ialah ada tim, kamu sendiri susah, tim kamu lebih susah. Kenapa semua orang susah? Sebab kelakuan kamu. Banyak asumsi sama orang lain. Ini orang memang macam gini, itu orang memang macam gini. Semua asumsi sini, asumsi sana, semua asumsi habis. Faham? Okay? Okay. Apa yang akan terjadi jika tidak ada komunikasi terbuka? Okay, what happen when there is no open communication? Okay, sekarang beri kamu.
Kamu kalau suka asumsi sini, asumsi sana, apa yang akan terjadi? Yang pertama, environment kamu jadi environment become dull, separated and no excitement, no unity and hard to foster pride. Because everyone just want to do their own things. Oh. Seriously, all these points are really very important for Indonesia. You know, such a big country, such a big opportunity, just because, you know, semua orang asumsi sini, asumsi sana sampai tak jadi. Sorry. Jangan marah sama gua. Gua cakap benar. Okay? You jangan salahkan saya. Ini ialah benarnya. Okay? Lingkungan menjadi kusam, terpisah dan tidak ada excitement. Tidak ada persatuan dan sulit untuk menumbuhkan kebanggaan kerana semua orang ingin melakukan hal-hal mereka sendiri. Wah, my bahasa good ah. You see now, give you proper translation, you know. So, we got to understand what will happen when no open communication. Tak ada komunikasi yang terbuka, kamu punya environment tak bagus. Tidak akan bagus. Kamu tengok balik, sekarang mau dekat office pun tak ada chance. Tak boleh pergi office. Semua orang kat rumah. Selalu panggil you pergi office. Ayo penat, sakit, ayo hati susah, tak mau pergi. Nah, sekarang you mau pergi pun tak ada. Sekarang you mau ada itu environment pun tak ada. Itu environment sekarang yang dalam tengok ini video. Aku kena cakap sama itu telefon. Bukan mobil kereta. Tengok, I kena tengok cakap sama telefon saya sendiri. Kesian sangat. Apa environment ini mana ada environment? Okay. Yang kedua, everybody is busy, is very busy with what? With busy, but not effective and efficient because everyone has to do the step 1 to 10 by themselves. Wah, ini kamu sibuk? Sibuk apa? Sibuk dengan sibuk lah. Sibuk buat apa? Sibuk lah. Sibuk dari semua, saya pun sibuk juga. Kenapa sibuk? Because but they could have leverage if they are willing to openly discuss and see how to leverage on each other. Tak. Setiap orang sangat sibuk dengan kesibukan sendiri. Tetapi tidak efektif dan efisien kerana setiap orang harus melakukan langkah 1 hingga 10 sendiri. Tetapi mereka dapat memiliki daya ungkit jika mereka bersedia untuk berdiskusi secara terbuka dan melihat bagaimana saling memanfaatkan. Walau Diskusi, bos. Diskusi. Berdiskusi. Berdiskusi. Discussion. Berdiskusi. Sorry Jika mereka bersedia untuk berdiskusi secara terbuka dan melihat bagaimana saling memanfaatkan. Okay? So, if you are always very busy, when there's no open communication, you always have to one person, satu orang kena buat kerja, semua kerja sendiri. Kalau kamu open komunikasi, okay? Kamu buat 1 hingga 5, saya buat 6 hingga 10. Macam ni, you buat 5%, I dapat 50%, I buat 50%, kita sama-sama satu tim, kita boleh capai 100%. Kalau hari ini, Terence tak ada tim, Terence tak ada kerjasama sama saya punya owner, saya kena buat semua sendiri. Habislah, saya sudah mati. Faham? Saya tidak akan berjadi. Sebab, kenapa boleh kerja sama dia orang semua? Saya kena ada open komunikasi sama dia orang. Open komunikasi untuk bukan saya sendiri. Untuk saya, untuk tim saya juga. Okay? Kalau tak, kamu kena buat semua buat sendiri.
Okay? Yang ketiga, kalau tak ada komunikasi, open communication, retention is poor because there is limited example. No role models if everyone just focus on their own team. Sometimes your new people may be retained because of another person or another team, not just you. So you got to understand, kalau tak ada open communication, retention kita sangat tak bagus. Sebab ada banyak kali orang masih dalam bisnes atau join itu bisnes, join itu team. Bukan kerana kamu, bukan kerana leader kamu, bukan kerana owner kamu. Mungkin ialah owner dekat team sebelah. Owner lain, leader yang lain. Sebab tu kamu mesti ada gunakan environment untuk retention. Retensi buruk kerana ada contoh dan modal peranan yang terbatas jika semua orang hanya fokus pada tim sendiri. Sekarang orang baru kamu mungkin stay kerana orang di tim lain, bukan kamu. Saya harap kamu faham. Saya stay dalam ini bisnes bukan kerana lidah saya. Saya stay dalam ini bisnes kerana orang lain. Sebab ada orang lain, saya stay. Kalau saya tak ada stay, tak ada orang itu orang itu sudah tak ada dalam bisnes. Kalau tak ada orang itu, hari ini tak ada stay. Faham? Okay. Yang keempat. When no open communication, a problem take too long to resolve. Okay, example, low standard, no PR. Because we do not open up to ask other opinion or ask for help. Masalah butuh waktu sangat lama untuk diselesaikan. Karena kita tidak membuka diri untuk meminta pendapat lain atau meminta bantuan. I just want to tell you, yes, this happen all the time. Kerana kita mau guna cara sendiri untuk selesaikan masalah kita. Tapi apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa pun. Karena kalau kamu sudah banyak pandai, boleh selesaikan masalah sendiri, kamu sudah tidak, itu masalah sudah diselesaikan. Kenapa masalah itu sama? Minggu 1, minggu 2, minggu 3. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Masalah sama. Sebab itu masalah tidak diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, cepat-cepat cari orang lain, tanya orang lain, minta tolong sama orang lain untuk selesaikan masalah sama-sama. Jangan cuba selesaikan masalah dengan cara sendiri sahaja. Okay? Sekarang saya cakap ini, saya pun rasa banyak sakit hati. Ini pagi ada orang beritahu, Terence, kamu sudah Indonesia, kamu sudah kat sana banyak lama deh. Wah, saya rasa it's unfair to me, man. You know? Cakap benar, mungkin saya baru start dari tahun lepas, Mac saya pergi 1 kali, April 1 kali, Ratu Mei kita start kerja sama-sama. Aduh, Jun, Julai, Ogos. Yalah, 1 tahun lah. Pun tak sampai 20 kali saya pergi Indonesia lagi. Tapi macam Indonesia punya masalah semua tak bagus, semua atau tak jadi, semua masalah Terence. Tak apa. Terence tanggung. Apa yang penting, apa yang sakit hati saya, bukan kerana kita tak berjaya lagi. Apa yang sakit hati ialah kalau kamu tak faham. Kamu tak faham kenapa kita tak jadi ialah masalah kita sendiri. Kerana kita mau cuba buat cara sendiri. Kita mau cuba, kita tak mau belajar apa yang baru, apa yang boleh lebih bagus. Cara orang lain di negara lain. Tak mau. Mau buat cara sendiri kat Indonesia. Lu tahu tak? Respect, bagi kehormatan
Okay? Bukan senang. Sebab I boleh bagi you respect to let you do what you do. Okay? But if I give you the respect and then it's going to kill you further and there's no point. Tak jadi. Okay? Yang kelima, kalau tak ada open komunikasi. Little or no advancement in general. Okay? Because level of belief is low. Low confidence and low conviction also because only focus on own team situation. The biggest team in Indonesia will never be as big as the whole team of the whole Indonesia team. That is the power of running together. Saya mahu you faham. Tidak ada kemajuan dan advancement secara umum. Kerana tingkat kepercayaan rendah, kepercayaan diri dan keyakinan yang rendah juga kerana hanya fokus dalam situasi tim sendiri. Tim terbesar di Indo tidak akan sebesar seluruh TIG Indo. Itulah kekuatan jikalau kita bergabung dan maju bersama. You kena faham. Kalau you mau kerja, kalau you mau buat, you kena buat sama-sama as a team. Jangan buat dengan cara you sendiri sahaja. Kalau ini satu, senang kan? Pihak. Okay? Sekarang ini semua senang tak? Tak senang. Ialah satu tim semua sama-sama lebih kuat. Kalau you satu saja, senang. Ini ialah masalah kita. Kerana kita tak ada open komunikasi, banyak masalah kita tak boleh sama-sama menghadapi. Okay. So now, how to practice open communication? Macam mana mau praktikan komunikasi? Okay. Nombor satu. Have a bigger heart. Oh, this one I know everybody hates. How to have a bigger heart? Rather than seeing the differences and weakness, why not focus on each other's strength and what we can leverage and learn together? Okay? Memiliki hati yang lebih besar. Daripada melihat perbezaan dan kelemahan satu sama lain, mengapa kita tidak fokus pada kekuatan satu sama lain atau apa yang dapat kita memanfaatkan dan pelajari bersama. Don't look at the problem. Jangan tengok orang ini tak bagus atau itu tak bagus. Tengok apa yang dia bagus. Ada orang sales training dia bagus. Ada orang induction dia bagus. Ada orang interview dia bagus. Ada orang bring observer bagus. You kena faham. Tengok siapa yang bagus sama apa. You pergi belajar dengan orang lain. Faham? Jangan tengok, ayo ini Rindang selalu tak ada fokus ini, tak ada fokus itu, Rindang tak bagus. Tapi Rindang boleh set the pace on the field. Ini ialah example. Okay? Oh, you tengok James Arnold selalu tak pergi field. Tapi James Arnold interview bagus. You boleh tolong satu sama lain. Kobu selalu tak pergi field buat zero. Tapi Kobu punya sales training banyak bagus. Kenapa tak mau kerja sama-sama? Satu owner you kerja ini, satu owner. Lepas itu tim sudah besar. Semua orang pun bagus juga. Okay? Cara kedua. Don't take things personally. Trust that each other feedback or opinion is to help each other to move forward or improve. Not meant to put each other down. Okay? Jangan mengambil semuanya secara peribadi. Percayalah bahawa feedback dan pendapat masing-masing adalah untuk saling membantu dan meningkatkan diri kita semua. Tidak dimasukkan untuk saling menjatuhkan sesama sendiri. Take the feedback positively. Wanted to help. Wanted to become better. Don't take the feedback negatively. Oh, this one always say me not good. That one always say me not good. Aku ini tak bagus, itu tak bagus. I want to tell you, tak ada orang ialah 100% semua bagus. Terence Tay ada banyak tak bagus. Saya malas.
Tapi saya buat kerja apa yang saya kena buat. Faham Okay. Poin yang keempat. Everything start from the top. Spend more personal time together. Especially Yang the ketiga. leader of the pack. Oh, yang ketiga. Nomor 5. Oh, aku test sama kamu sekarang Ada dengar, bagus. Aku tak tahu aku tahu ni nombor 3. Aku tengok cakap nombor 4, tengok ada banyak semua tidur. I boleh tengok you punya muka, you jangan ingat I tak boleh tengok you punya muka, you tengok itu TV. TV ada you semua punya muka. You ingat aku tak ada tengok you Kasih you sikit tips Kita buat macam gini, kita buat profesional punya, tengok semua punya muka, tengok siapa aku cakap dia tidur, itu muka. You jangan ingat you ada tengok TikTok lah, ada tengok itu Facebook. You record you punya video, taruh dekat itu video dari depan, macam you punya muka. Aku tengok itu muka, itu senyuman sama dah. Tak sama, aku panggil nama dia. Okay? So, yang ketiga. Everything start from the top. Okay? Start from the leader of the pack, the owner. Spend more personal time together, especially, the owners and the team leaders, because when the heads start to work closely together, the rest of the team will follow. Why James Greaves? Like, when we moved to become Salesworks, James Greaves run a monthly meeting for the board member to come in every single month together, fly in for different country, to be in the board meeting every single month. Because he wanted the leader of the pack, of the board member, to be working closely together. Because if the leader of the pack don't work closely together, their people, their organization would not work together. So it's very simple. Even today, TIG, I don't have a location, like the owner just work by themselves or by their organization. Everyone is work closely together. In Singapore, I will tell you, Boat Quay, I have like 6 owners inside it. Out of the 6 owners, a good 3-4 of them is my first gen. St. Andrew, Jerry is there, Rodney is there. Okay, MBMR, ridiculous. I have even more owners all work together. In Taiwan, all the owners like Jasmine, Terrence, and they all work in the same location. They need to learn how to work closely together as a team. Because they don't learn how to work together as a team, other people, their people will not work together as a team. So everything started off from the top. Okay? Luangkan lebih banyak waktu peribadi, okay, bersama terutama yang memimpin. Kerana ketika leader semua mulai bekerja sama dengan lebih erat, anggota tim yang lain akan ikut juga. Ingat, semuanya bermula dari atas. I never ask you, work together, don't need to love each other. Don't need to work together and then you go to, don't need. Work together is learn how to have mutual respect. Respect yang sama. Tak ada orang ialah 100% baik. Okay? Point yang keempat. If it bothers you, say it. If you don't learn to communicate your emotion and feeling, you will be frustrated and start to form assumption and judgment. Kalau ada apa-apa yang sakit hati, luahkan. Beritahu. Jangan simpan dalam hati. Jika ia mengganggu kamu, luahkan. Kalau kamu tidak belajar mengkomunikasikan emosi dan perasaan kamu, kamu akan frustrasi dan mulai membentuk asumsi dan penilaian antara satu sama lain. Don't you think a lot of you use a lot of time
ada banyak kamu guna banyak masa untuk asumsi orang lain dan cuba mengkomunikasi sama orang lain. Kamu rasa tak sama, kamu asumsi. Kamu tak berkomunikasi. Hai. Faham? Excuse me, Titi, can you please repeat the number 4? Thank you. Repeat number 4. Number 4, yes, thank you. Number 4. Oh, number 4. Kalau kamu ada apa-apa dalam hati atau rasa apa-apa yang tak bagus, tak baik, kamu sakit hati, luahkan perasaan kamu. Jangan simpan dalam hati. Kalau kamu ialah satu tim mau kerja sama-sama, kamu pasti selalu luahkan perasaan kamu secara positif. Luahkan perasaan, bukan mau gaduh. Luahkan perasaan ialah kasih orang lain tahu keperasaan kamu. Kalau kamu tak luahkan perasaan, kamu simpan. Kamu simpan lama-lama, apa jadi? Kamu akan jadi frustasi. Okay, I thought you spelled wrongly. Frustrasi. Okay, frustrasi dan membentukkan asumsi dan penilaian antara satu sama lain. Kerana kamu tak mengeluarkan. Itu ialah kalau ini ada apa-apa masa kamu rasa tak sakit hati, tak suka, you kena keluarkan. Luahkan. Okay? Poin yang kelima. Don't wait for someone else to do it first. You do it, the rest will follow. The reason why there's no open communication is because we are always waiting for each other to start the conversation first. And it never happened. Jangan menunggu orang lain melakukannya terlebih dahulu. Kamu lakukannya dulu. Dan orang lain akan ikut. Alasan mengapa kita tidak ada komunikasi terbuka adalah kerana kita selalu menunggu satu sama lain untuk memulakan apa aja terlebih dahulu. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Jangan tunggu saya cakap. Kalau you ada apa-apa, keluarkan. Macam ni kita boleh ada lebih cepat, ada lebih banyak komunikasi. Okay? Jangan tunggu orang lain. Kalau saya punya owner macam mana, jangan takut pergi owner kamu. Cakap dekat muka dia. Komunikasi. Tengok dia punya mata. Tengok dia punya hidung. Jangan tengok bulu hidung. Tengok bulu hidung. Sekarang you tengok saya, dia tengok. Ni style banyak. Oh, tengok ada standard kan? Tengok kobu tak ada ini. Kobu sikit jangkut saja sama. Sudah cukur. Kobul, sebentar lagi Kobul punya, sebentar lagi. Ini baru cukur. Saya pun cukur tapi dia Tambah. Kobu cukur lebih bagus. Kobu ada ini, Kobu ada ini ya, nanti tak dapat komunikasi. Semua sudah tutup. Mulut sudah tutup, tak boleh komunikasi nanti. Jangan. Okay? So, poin yang ke-6. Give the other party a chance to share their thoughts and clarify first. Okay? Many times the intention is usually good, but action and delivery of message may not be the best. Okay? Berikan pihak lain kesempatan untuk berkongsi pemikiran dan klarifikasi terlebih dahulu. Seringkali niatnya baik, tapi tindakan atau penyampaian mungkin bukan yang terbaik atau salah. Okay? Mesti ingat, kasih orang satu opportunity untuk
berkomunikasi, dia orang punya fikiran dulu. Ada banyak orang, dia mau beritahu kamu. Tapi selalu guna cara yang salah. Tapi jangan fikir dia orang ada niat yang tak baik. Niatnya yang baik. Tapi cara penyampaiannya bukan, yang mungkin bukan yang terbaik. Faham? Okey? Okey? Faham? Okey, sekarang saya mau cakap kes-kes yang benar. Ini adalah kes untuk Indonesia. Ini adalah kes untuk TIG Indonesia. Okey. Sekarang TIG Indonesia baru ada 3 tim. Okey. You know, TT, Indo, RIG dan Grande. Okey. Sampai sekarang semua pun kerja cara sendiri. Tak mau kerja sama satu sama lain. Sekarang sudah COVID-19 sudah ada. Susah sekarang. Mau pergi field pun tak ada peluang. Ini sampai bila kita tak tahu lagi. Mungkin sampai Mei. Kalau situasi lebih bagus, okeylah. Kalau tak, mungkin lebih lama lagi. Tapi apa yang pasti, selepas ini COVID-19 finish, saya harap dalam ini masa semua orang boleh fikir baik-baik. Lepas ini habis COVID-19, kita akan bekerja sama-sama satu sama lain untuk membina balik TIG Indo. Apa yang penting ialah kita mesti ada komunikasi yang open, komunikasi terbuka. Okay, kita mau cari common ground. Common ground kita orang ialah kita sama-sama mau membina TIG Indo. Bukan kamu datang sini mau tengok, membina, you membina TIG Indo, you membina kamu sendiri. You know, semua orang akan lebih bagus. Okay? So, saya mau beritahu you, kita tidak ada cara yang lain. Kita baru ada TIG Indo satu cara. TIG Indo bukan TT, bukan Terence Day punya. TIG Indo ialah satu community tim Indonesia. You faham? Saya tidak mau. Lain kali, kamu mau sendiri punya branding, anytime. Kamu sudah ada 300, 500, anytime. Kalau sebelum 300, 500, semua kerja sama-sama dalam satu branding TIG Indonesia. Lepas tu you baru boleh start untuk membina branding kamu sendiri. Sekarang branding pun tak ada. Cara yang betul untuk buat pun tak ada. Macam mana boleh jadi? Okay? Sekarang dalam ini call, okeylah, sekurang-kurangnya ada 20 orang kat sini. 20 sahaja. Oh, ada 40 orang dalam call. Thank you very much. Ada 40. Selepas ini COVID-19, ada 40 lagi tak? Saya tak tahu. Tapi itu tak penting. Kalau baru tinggal 10, 15, 20 atau tinggal 5 orang. Okey? Saya masih akan pergi Indonesia membangunkan TIG Indonesia lagi. Ini ialah komitmen saya sendiri untuk saya. Bukan komitmen untuk kamu sekalian. Saya sendiri. Memang rasa tak bagus.
Tapi saya tidak akan membazirkan masa untuk salahkan saya sendiri apa yang tak jadi. Sebab itu membazirkan masa. Saya akan mempelajari apa yang tak jadi dalam ini 10 bulan. Akan tukar cara saya macam mana mau buat dalam TIG Indonesia masa kita balik field. Saya tidak mahu membazirkan masa sekalian atau masa-masa saya sendiri lagi. Saya mau beritahu kamu, okay? Bukan saya tak hormat satu sama lain. Saya sudah kasih kehormatan 100% untuk semua orang dalam ni 10 bulan saya dekat Indonesia, dekat Jakarta. Sudah cukup. Cakap benar, saya sangat mengasihi COVID-19. Kerana COVID-19 kasih saya satu masa untuk fikir macam mana apa ialah plan saya hadapan untuk tim Indonesia, tim TIG dalam Asia, apa yang kita mahu buat. Sampai sekarang saya masih tak percaya kita tidak akan berjaya dalam Indonesia. Saya banyak percaya, 100% saya percaya kita akan membina satu komuniti TIG Indonesia dalam masa depan. Komuniti TIG Indonesia akan jadi komuniti TIG yang paling besar sekali. Saya sekarang beritahu kamu, bukan suruh kamu percaya sama saya. Saya beritahu kamu ialah untuk beritahu kamu apa yang saya mau buat. Apa yang gua mau buat. Okay? Harap-harap, for whatever God, Tuhan, pray. Later, I need somebody to do the prayer, like whatever we always do in Indonesia, to pray for everybody's safety, to pray for everybody's well-being, and to pray for everybody, believe in themselves for their own future. Don't believe in me, don't believe in your leader, don't believe in your owner, believe in yourself. So I don't know, okay? I don't know who's going to lead, Kobu or Rindan's going to lead, or James. I want, you open and then, to do a prayers, for everyone in the call, for the health of everybody, for the well-being, for the belief on ourselves, not depend on our leader, not depend on our owner, not depend on the business. Believe, percaya kita sendiri. Ini saya sudah dalam 3 negara yang lain. Membina 3 negara lain dengan ada komuniti TIG boleh berjadi. Saya tidak percaya kita tidak akan berjadi dekat Indonesia. Okay? So, terima kasih kerana kamu semua ada dalam ini call 40 orang. Dalam hati saya sangat appreciate. Berbangga sama kamu semua. Welcome. Banyak. Okay, kita akan adakan, kalau ini topik yang singkat-singkat begini, okay, kita akan 1 minggu kita buat 2 kali. Kita cakap open komunikasi. Okay, yang lain, okay, kita buat 1 lagi yang lain. Buat 1 lagi yang lain. Okay, with the prayer, we end the call for today. So I cannot be there with all of you. I just want you to know, aku pun dekat rumah sendiri juga tak pernah keluar dari rumah. I mau you jaga sendiri baik-baik. Tentu saya balik pergi Jakarta, Indonesia akan sama-sama kamu semua orang. Who is going to lead the prayer? Rindang. You want me to lead the prayer? Okay. Yeah. All right. Health, well-being, and believe in ourselves. Yes? Health, well-being, and believe in ourselves for our own future. Okay. So, Ini bahasa ya? Ya. Kita mulai ya. Kita berdoa semoga kita semua diberi kesehatan. Kita semua well-being itu bahasa Indonesianya
kita semua terpenuhi kebutuhannya. Dan yang paling penting kita bisa percaya sama diri sendiri kalau kita bisa sukses di masa depan. Amin. Doa selesai. Okey, wow. Kita semua bukan senang, ini bukan masa yang senang, tapi saya percaya kita akan lebih bagus selepas ini. Okey? Saya tidak mau kamu rasa, kamu kena percaya. Bukan percaya saya, bukan percaya bisnes, bukan percaya apa-apa. Percaya kamu sendiri. Okey? Kita akan call lagi. Kalau TIG ada call lain untuk public semua, Yusri akan beritahu kamu boleh masuk itu call. Tapi itu call ada dalam English, ada dalam Chinese, ada dalam bahasa. Kalau you ada masuk, you boleh tahu saya. Okay? Yusri akan beritahu, sini ada tim Indonesia kat dalam. Kadang-kadang saya ada buat live call dekat Facebook. You boleh join sama-sama. Okay? Thank you semua orang. Amin. Thank you. Bye-bye. Thank you. See you. Bye-bye. Thank you, Terence. Yes. Thank you, Tuti.